Ya, tapi ini vibes-nya udah vibes cafe loh. Tinggal nanti pesen kopi mungkin kan. Iya, tapi belum ada chefnya, barangkali bisa dia Kak jadi chefnya. Bisa sih kopi saset mungkin nanti disedot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari HWS di acaranya Harewos. HWS Review Wedding on the Spot. Hari ini kita bakalan main ke galerinya Raden Anissa yang bertempat di Jalan Suryalaya 13, nomor 13. Di belakang saya sudah ada galeri Raden Anissa. Sekarang kita main ke dalam buat tahu lebih jelas mengenai Raden Anissa. Let's go! Nah, Halo, waalaikumsalam. Assalamualaikum Selamat Teteh. datang, Tuh, let's go yuk. Udah disambut sama Teh Ica langsung. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Teh, ini tadi di ruangan lobby. Tadi mau cerita apa ya? Iya, jadi biasanya tuh kan kalau pengantin itu biasanya fitting pengantinnya, kemudian orang tuanya, kemudian sister brother. Nah, jadi begitu semua sudah fitting tuh biasanya mereka akan coba berjejer ya. Jadi harus butuh lobby yang luas supaya bisa berjejer, udah gitu dilihat gitu apakah semua udah serasi atau belum gitu Kak. Kayak cuma jadi tempat ruang fashion show Iya, kurang lebih gitu. Oke, ya. Oke, ini kita lagi ada di ruangan fittingnya baju-baju cowok ya, Teh? Betul. Nah, kita sekarang udah ada look sepasang yang tadi warnanya burgundy. Boleh dijelasin nggak sih, Teh, apa gitu dan kenapa gitu ya dari si busana ini? Oke, Gitu. iya jadi ini adalah klien yang pesan busana warna burgundy. Busana warna burgundy ini tuh bisa membuat kulit yang gelap seperti saya nih biasanya jadi segini gelap, Teh. Apalagi sabar, Teh. Jadi ini biasanya ya. sama kita sama. Jadi biasanya jadi lebih kulitnya tuh jadi lebih terang. Lebih keluar gitu ya warnanya karena mungkin padu padannya agak dengan warna yang lebih gelap. Betul. Gitu jadi ya. Kulit biasanya lebih terang, tone kulit biasanya naik. Kemudian juga warna ini tuh juga bikin langsing. Oh ya? Ya jadi sebetulnya warna yang cukup direkomendasikan lah ya untuk yang kulitnya gelap, kemudian misalnya badannya juga berisi gitu ya. Oke. Itu bisa membuat shape-nya lebih. Iya betul. Oke. Nah kemudian untuk busana ini juga klien tuh request pengen banyak ornamen Sunda. Dia di sini pengen ada banyak motif merak di bajunya. Nah di sini makanya di dada, di baju pengantin, kemudian di sabuk kerisnya, bahkan di batiknya sendiri juga banyak sekali ornamen burung merak. Oh itu yang jadi ciri khas mungkin ini kebaya adat Sunda mungkin gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya kebaya itu bisa menjadi kebaya Sunda atau kebaya Jawa atau kebaya Minang ya sebenarnya. Yang membedakan itu biasanya padanan bawahannya Kak. Apa namanya si batik ininya. Betul. Jadi kalau misalnya kebaya ini kemudian di bawahnya kita ganti songket aja misalnya warna senada atau warna silver, dia bisa dipakai untuk pengantin Minang. Betul. Kemudian base cap-nya juga ininya dibuka ya. Terus kemudian diganti pakai songket ya kan, songket pendek, kemudian pakai celana, kemudian kepalanya pakai saluak, bisa bisa juga. jadi berubah lagi itunya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya orang bilang ini bisa nggak dipakai buat Minang atau pakai Jawa, sebetulnya yang membedakan tadi ya, kebanyakan tuh yang membedakan di bawahannya. Jadi kalau Sunda kan identik dengan batik yang motifnya tuh cerah ya. Kalau Jawa itu identik dengan batik yang klasik dan warnanya coklat. Kemudian base cap-nya juga biasanya bagian belakangnya agak naik ya, bentuknya agak berbeda. Jawa. Betul. Kalau Minang itu identik dengan padu padannya dengan songket gitu sih Kak. Jadi biasanya yang kita rubah-rubah tuh ya bawahannya, kepalanya gitu aja sih. Oh, yang membedakan itu ya Teh ya. Betul. Oke, ini sekarang kita udah di ruangan yang tempat fittingnya cowok. Bisa dilihat tuh banyak banget. Mulai dari apa tuh namanya yang atas tuh belangkon ya? Iya, ini tuh ada belangkon. Kemudian kita juga ada sih yang koleksi saluak ya, ada. Ini belangkon tuh ada belangkon Jawa, ada belangkon Sunda. Ada bendo Sunda, ada belangkon Jawa. Oh, kalau Sunda tuh bendo. Betul. Kalau Jawa tuh belangkon. Betul. Tapi bentuknya sama. Bentuknya beda Kak. Oh, bentuknya juga beda. Iya, beda-beda. Jadi ada bendo Sunda, ada belangkon Solo dan ada belangkon Jogja. Oke, ini tuh salah satu koleksi
Blangkon dan apa namanya tadi, Teh? Bendo. Bendo. Nah, yang ngebedain Blangkon, Bendo tuh dari apa sih, Teh? Bentuknya berbeda, Kak. Tuh, boleh lihat. saya liatin Oke. ya. Yuk coba kita lihat. Ini tuh salah Oke. satu ilmu nih buat kita. Coba yang Oke, ngebedainnya. di sini ada 3. Ini ada bendo sama blangkon ya. Nah, kalau bendo Sunda itu bentuknya seperti ini. Nah ya, warnanya tuh biasanya kalau Sunda tuh sekarang banyak yang warna-warni ya, gitu. Jadi full color. Lebih permainan warnanya lebih ini ya Iya, kalau Sunda. iya. Kalau pengantin Sunda tuh biasanya senang dengan warna-warni ya di batiknya. Nah, kemudian kalau yang ini adalah dia tuh Jogja. Jogja. Nah, kalau belangkon Jogja tuh nih boleh dilihat ya, belakangnya tuh kayak ada telurnya gitu. Oke. Nah, depannya juga mirip sih sama Sunda ya kalau ini. Nah, satu lagi ini belangkon Solo ya, Jawa Solo. Tuh, Jawa dia Solo. belakangnya ada gitu juga tapi Kempes kali ya. Jadi ada telur tapi kempes. Udah Iya. pecah kan? Jadi ini bedanya tuh. Oh, di Ini, belakangnya ya. Kalau depannya betul. mungkin agak-agak mirip. Depannya agak berbeda juga. Kalau yang Solo begini ya. Heeh. Nah, kalau ini Jogja, kalau ini Sunda. Sunda. Nah, kalau oke. dari depan, ini yang Jawa Solo ini paling beda sendiri Oh, dia kayak bentuknya. ada ininya Ya, ya. iya. Jadi lebih mengotak ya gitu. Kalau Sunda sama Jogja tuh agak mirip ya depannya ya. Gitu. Oke. Tuh jadi Gitu. teman-teman couples yang ngebedainnya tuh itu dari Terus ya, sering terbalik, Kak. Biasanya kadang mereka makanya Makanya, gini gitu ya. Jangan salah ya. Jadi yang depannya depannya adalah itu. yang begini nih bentuknya Oke. gitu. Ya, sering kebalik. Heeh. Nah, kemudian buat pengantin Sumatera juga kita ada beberapa koleksi. Ini salah satunya aja. Nah, kalau Sumatera itu ini ada saluak. Ini biasanya pengantin Minang pakai saluak. Atau Kemudian kalau yang ini tuh pengantin Riau. Nah, ini namanya tanjak. tanjak Iya, dan ada lagi saluak. untuk pengantin Palembang, itu lain lagi Lain bentuknya. lagi, Jadi oke. biasanya beda daerah bentuk hiasan kepala untuk pengantin laki-lakinya juga beda-beda. Kak. Oke, baik. Laki-laki maupun perempuan pasti juga beda lagi ya, Teh ya. Iya, kalau perempuan tuh biasanya di aksesoris yang beda-beda ya. Iya, mahkotanya beda-beda. Oke, ini untuk ruangan apa ini, Teh? Ini tuh khusus untuk koleksi selopnya pengantin, Kak. Oke. Jadi biasanya kita bikin custom juga. Jadi setiap kali klien itu pesan busana pengantin, biasanya kita langsung bikinin selop pasangannya. Contoh seperti ini misalnya yang tadi, misalnya di depan. Nah, ini kita buatkan selop yang matching dengan bajunya gitu. Oke, jadi udah sepasang sampai head to toe gitu ya, Iya, dari atas head to sampai toe. bawah. Betul sekali. Koleksinya lengkap banget. Buat cowoknya juga pasti dibikinin. Cowok ada di sana. Oh, yang tadi itu iya, ya. dibikinin juga sama di Oke, area siap. pengantin laki-laki. Boleh lanjut kemana lagi, Teh, turunnya nih? Aksesoris kita liatin dulu yuk, Oke. aksesoris pengantin. Kita lanjut ke aksesoris. Oke, ini sekarang koleksi Aksesoris pengantin. Betul, Kak. Nah, apa sih yang ngebedainnya, Teh, aksesoris ini? Sebetulnya tadi yang pertama selain warna ya Kak, ada yang prefer silver, ada yang prefer gold biasanya. Oke. Ada juga rose gold, tapi memang masih jarang sih. Oh, gitu. Nah, kemudian ada yang prefer mahkota modern, ada yang kayak prefer gini. mahkota tradisional. Oke. Gitu. Kemudian untuk bahan juga membedakan dan biasanya bentuknya juga membedakan. Iya. Yang harga, lebih ke harga lagi tuh yang ngebedain. Enggak sih sebetulnya kalau itu balik lagi ke selera ya Kak. Kalau untuk customernya sendiri kan kadang mereka juga kurang paham kalau soal bahan ya. Oke. Tapi mereka lebih kelihatan cocok nggak sih dipakai sama saya. Oke. Misalnya ini membuat kepala saya jadi besar nggak atau nyaman nggak ya dipakai gitu. Lebih ke sana ya kalau klien gitu. Oke. Tapi kalau saya dari sebagai penyedia gitu, kita memang ada 2 tipe bahan sih. Ada dari Kuningan dan ada dari Tembaga. Bedanya? Bedanya tuh kalau Kuningan itu dia biasanya cenderung berubah warna kena udara. Oke. Kemudian kita harus berulang-ulang disepuh istilahnya supaya tetap mengkilat. Kalau dari Tembaga itu cenderung sangat awet. Lebih lama ya. Betul. Kemudian materialnya lebih kokoh. Kemudian kilap dari kristalnya juga biasanya bertahan lebih lama. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya fitting tadi make up, attire, ini di fittingin juga nggak sih, Teh? Iya, kadang-kadang ada yang kakak saya mau coba dong sigernya di muka saya gimana, kebesaran nggak, kekecilan nggak. Terus saya cocoknya pakai silver apa pakai gold gitu sih, pastilah. Oke, pasti. oke. Kalau misalnya dalam satu hari nih ada wedding satu hari, tapi misalnya koleksinya yang ini samaan keluarnya 3 gitu ada?
Sebetulnya enggak? sih, Atau gimana biasanya? iya. Ini karena kenapa kita paling banyak siger karena memang kita di Bandung, Bandung, ya. Jadi memang mayoritas pengantin tuh tiap minggu tuh siger. Siger. Kalau untuk Suntiang, kemudian adat-adat lainnya juga ada, adat Jawa segala macam juga ada. Tapi memang sifatnya nggak terlalu sering. Nah, tapi kalau untuk tadi kata kakak ada bentrok, tentu harusnya nggak bentrok ya kak. Jadi kalau misalnya klien udah pilih yang ini ya kita keep. Nanti untuk klien selanjutnya bisa pilih yang lain. Oh, Gitu. berarti udah sesuai bookingan. Misalnya ini udah ada nih, jadi ini Iya, udah nggak tapi bisa. kalau siger itu tadi banyak kan, jadi pilihannya banyak sekali gitu. Jadi kita nggak Oke. kekurangan sih. Ya. Tapi Oh, kalau misalnya kayak Jawa juga cukup banyak. Dia aksesorisnya kecil-kecil sih kak. Kalau Jawa kan centung ya, goyang kan kecil. Jadi biasanya di dalam-dalam. Tapi kalau Suntiang gitu kan jarang. Nggak sebulan sekali di Bandung. betul, Jadi betul. biasanya nggak rebutan sih. Oke, lanjut lagi yuk. Kita lanjut ke Kemana lagi ya Ke kak? ruangan ruangan busana. busana. Oke, busana Oke. pengantin, mari siap. Oke, sekarang kita ada di ruangan. Ini di ruangan busana pengantin, Busana pengantin. dan orang tua kak. Iya. Oke. Jadi di sini kita ada koleksi busana pengantin, ada gaun, ada kebaya. Kemudian di sebelah sana ada koleksi gaun dan kebaya untuk orang tua atau sister. Oke, yang dari Iya. situ sampai situ Orang tua dan orang tua sister. sister. Kalau ini pengantin pengantin aja. aja. Iya. Yang ini? Ini pengantin juga kak. Kali ini pengantin cenderung juga. warna-warna yang lebih putih, champagne gitu. Kita pilah-pilah berdasarkan warna sih. Oke, Iya. iya. Dan ini adalah ruang fitting. Nah ini ruang fitting, iya. Ini ruang fittingnya. Oke, itu. Tadi kita udah jalan-jalan dari tempat fitting cowok, terus ke sepatu, aksesoris. Ini ruang attire, ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ada beberapa ruangan yang kita mau lihat lagi. Oke, let's go. Oke, selanjutnya kita jalan-jalan kemana nih Teh? Iya, ini sebetulnya area tunggu untuk tamu. Saya bikin ada area outdoor seperti ini. Tujuannya supaya para pria-pria yang menunggu. Yang kalau boring gitu Iya, ya? biasanya kan boring ya. Jadi kadang-kadang kalau yang dari luar kota gitu nemenin istrinya atau nemenin anaknya fitting, itu biasanya sampai ketiduran lah di sofa gitu. Oh, Atau difasilitasi ya? Difasilitasi. Kemudian ya kalau pengen ngerokok ya pasti keluar kan. Atau kita juga sediakan semacam warung jujur gitu. Oh, namanya? Warung jujur. Warung jujur. Ya. Oke, di sebelah situ. Jadi ada kopi, ada mie, ada teh gitu. Jadi bisa bikin sendiri lah. Terus uangnya juga dimasukin aja langsung gitu. Karena kita oke, belum oke. bisa nyediain kafe. Pengennya sih ada kafe ya. Ya, tapi ini vibes-nya udah vibes cafe loh. Tinggal nanti pesen kopi mungkin kan. ya, tapi belum ada chefnya, barangkali bersedia kak jadi chefnya. Bisa sih kopi saset mungkin nanti disebut. Iya, makanya jadi sudah ada warung, jadi tamu biasanya bikin kopi sendiri gitu. Karena biasanya fitting itu berjam-jam kak. Iya sih ya. Iya, jadi Agak, kadang mereka datang misalnya jam 9 bisa selesai jam 2 gitu kan. Bete kan Iya, biasanya iya, ya iya, yang iya, nunggu iya. gitu. Jadi ya disediakan tempat. Disediakan. Kemudian kita juga nyediain musola sih. Ada musola di sini. Musola yang saya desain cukup besar supaya nyaman. Oke, ini teman-teman nanti kita bakalan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sih, malah harus ibadah ya. Nanti kita akan ngelihat musolanya. Kita lanjut lagi ke Iya, silahkan. Oke, kita lanjut ke ruangan apa nih Teh? Ini ruangan tempat saya kerja. Oke, tempat bosnya loh. Nih. Iya, bosnya bukan. Ya jadi di sini tuh saya didampingi finance. Biasanya di sini meja kerja saya. Di sini ada CCTV sih, ini lagi off. Ini lagi off. Ini monitor CCTV, jadi biasanya saya bisa pantau pekerjaan di sini. Dan ada gudang kita jauh di Gede Bage. Hah? Jadi Gudang apa tuh? Gudang dekorasi Oh, Kak. dekornya di Iya. sana gudangnya. Oke. Jadi CCTV ini untuk memantau pekerjaan di kantor dan di gudang. Oke. Iya. Nah kemudian di sini juga ada meja make up. Jadi di sini tuh biasanya kita bikin konten. Jadi kita make upin model biasanya di sini. Dan kemudian kalau ada kelas make up juga biasanya di sini Kak. Oke. Jadi Iya. kalau ada kelas make up dari Raden Anissa di sini ya spesial. Iya, Oke. betul. Ini juga salah satu ruangan untuk konten. Iya, kadang pakai konten lah atau ya buat ada tamu gitu ya, bebas lah Kak. Oke, iya. Lanjut lagi yuk, kita jalan-jalan lagi. Masih panjang perjalanannya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan apa lagi nih Teh? Ini adalah ruang payet. Ruang payet. Yes. Oke. Jadi biasanya di sini tuh setiap hari
kita pasang payet, Swarovski, mutiara ke busana-busana pengantin atau keluarga yang sedang dikerjakan. Oh, yang sudah dipesan ya? Yes, betul. Yuk, couples kita lihat, kita intip yang lagi pada payetnya. Oke, Teh Ica boleh dijelasin nggak nih di ruang payet ini biasanya berapa lama sih proses mayatnya tuh dari nol sampai ke akhir jadi baju gitu? Prosesnya cukup lama ya. Biasanya tuh minimal paling cepat tuh 2 minggu. Paling cepat? Iya, 2 minggu itu biasanya untuk pengerjaan, 1-2 minggu untuk pengerjaan base cup. Ya, biasanya base cup untuk orang tua atau pengantin. Nah, kalau busana-busana pengantin itu biasanya minimal 1 bulan. Oke. 1-2 bulan lah. Tapi sebetulnya bisa lebih cepat kalau misalnya memang satu baju itu dikerjakan rame-rame. Jadi kadang-kadang bisa juga sih ngerjain baju pengantin kilat ya 2 minggu selesai gitu. Tapi memang untuk supaya waktunya singkat, tentu saya juga mengumpulkan tim payetnya tuh lebih banyak lagi. Jadi istilahnya kalau kata orang Sunda dirempuk. Dirempuk ya, dikeroyok gitu ya. Dikeroyok, iya Jadi betul. gambaran yang tadi si merak itu dikerjainnya semua handmade. Oh iya, handmade. Oh, jadi memang nggak ada yang mesin. Kalau mesin tuh paling apanya aja tuh Teh kalau mesin? Mesin tuh jahitnya aja. Kak. Iya, Oh, selebihnya jahitnya kalau aja. kayak mayat gitu, terus kayak tadi ngisi. Nah kayak ini kan manual ya Kak, ya boleh Kak di kesini. Nah ini, jadi ini prosesnya. Prosesnya itu bajunya sudah dijahit, kemudian kita bordir. Nah ini tuh bordirnya manual juga. Jadi prosesnya digambar dulu di kertas, kemudian nanti dipindahkan ke kain, kemudian diisi dengan kain bordiran. Nah kemudian di sini dipayet. Nah gitu kurang lebih, prosesnya memang cukup panjang sih. Iya ya. Apalagi kalau bordirnya manual seperti ini. Jadi dia klien itu request khusus pengen ada motif anggrek di di kebayanya. Jadi kita gambar dulu anggreknya, kemudian kita bordir di kain, kemudian dipayet. Iya, makanya ya. Jadi satu baju tuh terlihat juga spesial ya karena ini prosesnya Iya, panjang. prosesnya luar biasa ya, panjang, dan kemudian detail juga, butuh ketekunan sih. Ya, Harus oke. selalu happy deh kayaknya ya. Oh ya, ngerjain Gimana kayak ya? gini. Terus kayaknya kebanyakan yang ngebedain dari si payet-payetnya tuh ada yang perbedaannya nggak sih Teh? Betul, ada ininya, ada Jenis atau iya, ada jenisnya, ada kelasnya juga payet itu. Tapi kalau di sini di Raden Anissa kita selalu pakai payet dengan kualitas nomor 1 ya, MGB ya, Irma ya. Ini tuh dari Jepang. Jadi kelebihannya adalah kilaunya itu tidak akan hilang walaupun sudah bertahun-tahun. Sip, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya, Iya, Teh. baik, Yuk, silakan. let's go, para couples. Ayo, Kita lanjut lagi ayo. ke ruangan berikutnya. Oke, sekarang kita ada di ruangan apa lagi nih, Teh? Ruang produksi Kak. Ruang produksi. Yes. Jadi ini adalah ruang jahit, ruang bordir, embroidery, dan ruang aplikasi. Oke, jadi prosesnya tuh tadi dari yang misalnya ada klien pesen, digambar dulu. Betul. Dari Kemudian gambar, dipola. potong, jahit. Nah, kemudian kalau ada pesanan yang pengen ada embroidery khusus, di embroidery. Kalau nggak ada, biasanya langsung proses aplikasi seperti ini. Nah, kalau untuk gambarnya sendiri, gambar biasanya dari Teh Ica atau dari klien juga? Kebanyakan sih kalau gambar tuh lebih ke ya antara klien mungkin request, saya juga memberi gambaran gitu. Oke. Ini jadi lagi dipasang. Ini aplikasi, nah ini sedang di bordir ya Bordir. Kak. Iya. Oke. Nih ya, jadi biasanya digambar dulu dengan pensil di kertas seperti ini. Nah kemudian nanti setelah selesai gambarnya di ACC, baru kemudian dilanjut di jiplak ya Oke. ke sini. Ini gambarnya sekali pakai sih, jadi udah dijiplak, buang dia gambar. Ini gambar tangan. Iya, gambar tangan Kak. Teh Ica sendiri yang ngerjain juga? Bukan. Oh, bukan. Ada tim kami Ada yang tim. gambar ya. Saya biasanya hanya membantu menambahkan detail aja. Detail ini loh teman-teman, lihat tuh. Sampai detail ini untuk bordir-bordirnya. Nanti bapaknya ngerjain untuk di bordir. Ini lanjutan dari yang tadi dipayat bukan Teh? Beda? Iya, betul, Oh, sama, betul. sama. Masih sama. part yang apanya gitu Betul ya? sekali. Karena warnanya sama ya Kak. Iya, ini masih partnya. Jadi yang ini tuh bagian depan badannya klien custom pengen motifnya garis-garis katanya gitu. Udah kita bikin. Oke, iya. Seru banget tuh. Ya, gambarnya juga. Ini Nah ini Pak, di sini pola dan jahit Kak.
Alhamdulillah hari ini akhirnya selesai juga main-main ke galeri Raden Anissa, mulai dari room tour, terus udah gitu tanya perjalanan Teh Ica, Raden Anissa, mulai dari awal berkarir, terus udah gitu lagi ada price list, tanya promo, pokoknya lengkap di hari ini, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang vendor-vendor wedding, tunggu lagi di hari Jumat depan. Kita bakalan ada lagi nge-review. Jadi review yang lain-lain lagi pastinya The Couples. Yang pasti tunggu aja bakalan ada yang lebih seru lagi. Oke, thank you.